Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Daramang ibu-ibu sedayana damang. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ibunya. Pertama-tama abdi nadaha punten kanggo ibu-ibu sedayana nutos kabagel waktos naya bunya anu bade ka kebon ya bunya, anu nuju masak, panginten anu ngerjakeun segala urusan rumah tangganya bunya. Terus abdi teh hilap mengucapkan hatur nuhun oge kanggo ibu-ibu anu tos tiasa sumping di acara pertemuan kelompok ieu nya bunya. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau nu disingkat P2K2 teh. Nah, di sesi ayeuna teh bade ngabahas tentang kesejahteraan sosial ibu. Kesejahteraan tentang materi nama tentang pentingnya kesejahteraan bagi lanjut usia atau lansia. Nah, sebelumnya kan kita sudah ngebahas ya Bu tentang definisi atau pengertian lanjut usia. Sudah paham ibu-ibu semuanya? Paham. Paham ya Bu ya. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan lagi ke ibu-ibu semua. Kan untuk PKH mah kebijakan dari pemerintahnya bantuan sosial untuk lansianya untuk yang berumur di atas 70 tahun ya ibu-ibu ya. Ya. Jadi PKH mah bantuannya untuk lansia untuk yang di atas 70 tahun. Nah, dalam sesi kali ini kita akan membahas lansia secara umum ya ibu ya, tidak melihat usianya. Nah, di kelompok ini untuk lebih jelasnya di kelompok ini ada nggak yang menerima bantuan lansia Bu? Yang Ada Pak. lansia? Ada. Ada siapa aja Bu? Ada Bu Popon sama Bu Omi. Bu Popon dan Bu Omi, 2 orang ya Bu ya? Iya. Nah, Bu Popon Bu Omi itu kira-kira usianya berapa tuh Bu? Udah Bu Popon udah 75, kalau Bu Omi mah udah 80. Udah 80 ya, berarti sesuai ya Bu ya sama kebijakan dari pemerintah untuk bantuan PKH bagi lansia untuk usia yang berapa di atas 70 Di atas tahun ya? 70. Ya, betul di atas 70 tahun ya ibu-ibu ya. Ya. Ya, nah sudah paham ya ibu-ibu semua ya untuk terkait bantuan PKH untuk lansia di atas 70 tahun. Nah, saya ingin bertanya lagi nih ke ibu-ibu semua, kenapa sih kita harus mengurus lansia gitu Bu? Pentingnya untuk mengurus lansia apa nih Bu? Soalnya lansia teh orang tua yang ngurus kita. Yang ngurus kita ya Bu ya, yang ngurus kita dari kecil dengan penuh kasih sayang ya Bu ya, ngurus ibu dari kecil sampai sekarang sudah dewasa, jadi mengurusnya juga dengan penuh kasih sayang orang tua kita tuh ya Bu ya. Ya. Nah, selain itu ada lagi nggak Bu? Lansia teh kita juga nanti di masa depan bakal jadi lansia. Nah, betul Ibu ya, nanti juga kita teh nggak akan muda terus ya ibu-ibu ya, pasti akan ngalamin namanya menjadi orang tua atau lanjut usia ya Bu ya. Ya, untuk selain itu ada lagi nggak? Lansia kurang dapat perhatian. Oh iya betul, lansia juga mungkin kurang mendapatkan perhatian ya Bu dari keluarganya, karena mungkin keluarganya ada yang sibuk bekerja, ada yang ngurus rumah tangga, ada yang ngasuh anaknya ya Bu ya, jadi orang tuanya kurang dapat perhatian nih, harusnya mah ada meluangkan waktu untuk orang tuanya ya Bu ya. Iya. Nah, mangga setelah itu teh merupakan beberapa contoh dari kenapa sih kita harus mengurus lansia ya Bu ya. Ya. Kita aplaus dulu Bu untuk kita semua yang udah berani menjawab ya Bu. Hebat ya ibu-ibu semua ya, tetap semangat ya Bu ya. Ya. Ya betul, semangat terus pokoknya mau ya Bu. Nah setelah itu kita akan membahas di sini ya Bu ya, pentingnya mengapa sih kita harus peduli kepada lansia. Nih kita akan melihat gambar ini ya Bu ya, ada beberapa poin untuk alasan kenapa sih kita harus peduli kepada lansia. Nah mangga Bu bisa tolong dibacakan oleh Ibu Ida, mangga Bu. Amanat Undang-Undang tahun 98 tentang kesejahteraan lansia memiliki hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, bisa dilihat sendiri ya ibu-ibu ya, undang-undang juga udah mengamanatkan untuk kepada lansia itu bisa memiliki hak yang sama, baik itu dalam bermasyarakat walaupun berbangsa dan bernegara. Jadi udah ada amanatnya dari undang-undang ya Bu ya. Dari undang-undang. Mangga yang poin keduanya bisa dibacakan Bu Eis. Jumlah lansia yang terlantar meningkat. Nah, bisa dilihat juga mungkin dari
jumlah lansianya makin lama makin banyak yang terlantarnya, lansia terlantarnya ya Bu ya. Nah, poin yang ketiga Bu Is, kalian Bu Is. Dari 16 juta lansia tersebut, sedikitnya ada 2,8 juta lansia yang terlantar dan ada 4,6 juta lansia yang potensial terlantar. Nah, dari data itu tuh dari data tahun 2015 ya Bu ya. Apalagi sekarang udah 2020, bisa saja yang potensial yang lanjut usia terlantar teh malah naik menjadi terlantar ya Bu ya. Jadi potensial teh bakalan berpotensi gitu ya Bu ya, bakalan ada potensi untuk terlantar. Siapa tahu untuk tahun 2020 ini malah jadi naik menjadi lansia terlantar ya Bu ya. Tidak menutup kemungkinan angkanya juga akan pasti bertambah, saking bertambah penduduk, bertambah tahun juga ya Bu ya, makin mungkin jumlahnya juga akan bertambah. Setelah itu bisa dibacakan lagi Bu. Data menyebut lansia mengalami kekerasan dan penelantaran. Nah, dari data tersebut juga bisa ada kemungkinan juga selain terlantar juga disiksa ya Bu ya, mendapatkan penyiksaan dari bisa dari anaknya ataupun bisa dari siapapun juga seperti itu. Mungkin ada lagi. Setelah itu tolong dibacakan. Lansia adalah orang tua yang membesarkan dan mendidik dengan kasih sayang. Ya, betul persis sama jawaban Bu Ida tadi ya Bu Ida ya. Ya, Jadi itu orang tua tuh sudah mendidik kita, membesarkan kita dengan penuh rasa kasih sayang ya Bu ya. Kalau itunya mah istilahnya tanpa pamrih gitu ya Bu ya. Oke, selanjutnya tolong dibacakan lagi. sebagai lansia kurang mendapat perhatian dari keluarga. Ya betul. Dan juga ada yang menjawab ya Ibu Ida ya. Bu Is yang menjawabnya tentang kalau orang tua tuh kurang perhatian dari keluarga karena kesibukan orang keluarga itu ya Bu ya. Ada yang bekerja terlalu sibuk, mungkin kurang memperhatikan orang tuanya ataupun yang mengurus anaknya gitu ya Bu. Jadi kurang perhatian ke orang tuanya seperti itu. Harusnya diluangkan waktu lebih juga untuk mengurus orang tua ya Bu ya. Oke, selanjutnya. Lansia adalah potret kita di masa yang akan datang. Nah betul, jadi kita juga nggak akan muda terus ya Bu ya. Ada kalanya mungkin kita akan menjadi seorang yang lebih dewasa lagi, menjadi orang tua, menjadi lanjut usia seperti itu. Bisa dibacakan lagi. Panti lansia atau panti jompo terbatas. Nah betul, jumlah panti jompo juga terbatas ya Bu ya. Bahkan untuk di daerah sekitar sini mungkin yang paling dekat hanya di Ciparai ya Bu ya, panti untuk lansia di daerah Ciparai. Nah lebih baik sih kalau menurut saya daripada dititipkan di panti, lebih baik diurus sama kita selaku anaknya ya Bu ya. Ya, Ya betul seperti itu. Nah mungkin dari beberapa poin ini kita dapat dipahami ya Bu ya betapa pentingnya kita untuk mengurus orang tua atau lansia itu ya Bu ya. Harapannya sih saya ketika setelah pulang dari pertemuan ini bisa diterapkan oleh ibu-ibu semua, lebih perhatian lagi, lebih peduli sama orang tuanya lansia lanjut usia tersebut ya Bu ya. ya, Lebih kalau bisa mah kalau ada waktu mah kita memberi 1 suap 2 suap, memberi makan orang tua kita ya Bu ya. ya, Waktu kecil kan kita sering disuapin oleh orang tua kita lebih perhatian lagi kepada orang tua atau lanjut usia tersebut ya Bu ya. ya. Baik, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan ya ibu-ibu. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.